Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safi wa khalilu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Para bapak ibu ingkang kula mulyakaken, kita kemarin mengkaji suratul Qalam kalau saya tidak ingat, kalau saya tidak lupa, sampai di ayat yang ke-7 seingat saya. Kali ini kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-8 insyaallah sampai di ayat yang ke-15 berkenaan dengan karakter yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim kepada orang-orang Quraisy. Meskipun kalau kita lihat konteksnya, boleh jadi ini hanya merujuk kepada satu dua orang, seperti sebagian mufassir merujukkan kepada Walid bin Mughirah, sebagian merujukkan kepada tokoh-tokoh Quraisy yang besar. Tetapi kalau kita perhatikan dari gaya bahasa Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Qalam ini sebenarnya menggambarkan karakter umum masyarakat Quraisy yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan oleh harta benda dan pangkat jabatan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy itu menyebabkan mereka memiliki 10 karakter ini. Yang pertama mukadzibin, pendusta. Yang kedua halafin, banyak bersumpah. Yang ketiga mahin, hina. Yang kelima hammazin, suka mencela. Masya'im binamim, suka adu-adu. Nomor 6 mana'inil khair, mencegah kebaikan. Nomor 7-nya mu'tad, sering melampaui batas yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian athim, banyak sekali melakukan perbuatan dosa. 9-nya utul, sudah tidak punya belas kasihan, tidak ada compassion. Dan terakhir zanim, sudah tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, useless orang semacam ini. 10 ini merupakan pergerakan mental yang digambarkan Al-Quranul Karim untuk orang-orang yang cinta terhadap dunia, cinta terhadap jabatan, dan kemudian lari dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan melihat 10-10-nya ini. Yang pertama, melihat kepada diri kita masing-masing untuk mendeteksi adakah 1-10 ini di dalam diri kita, karena ini nanti bisa menjadi deteksi awal. Jangan-jangan saya memiliki penyakit yang berhubungan dengan zamalin wa banin, kata Al-Quran, karena memiliki harta dan kekuasaan atau anak-anak atau supporter kalau dalam kaitan kita sekarang ini. Oke, itu topik kita insya Allah. Kita mulai dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau Muhammad taat kepada mukadzibin, para pendusta. Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Qalam, kalau kita perhatikan kemarin, setelah Allah menjelaskan bagaimana apa itu kekuasaannya melalui Al-Qalam, mencatat semuanya, termasuk mencatat amaliyah kita, mencatat semua ketentuan yang berlaku di seluruh alam semesta. Setelah itu menjelaskan Rasulullah SAW, backup Rasulullah SAW yang dihina oleh orang kafir atau ditolak oleh orang Quraisy sebagai majnun kemarin. Dan kemudian Allah menyatakan fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau mentaati orang-orang yang berbohong. Ini Rasulullah SAW di dalam berdakwah itu gambarannya hampir kalau mau kita sederhanakan seperti seorang penjual dengan pembeli. Orang itu kalau menjual dan tahu bahwa barang ini baik, sangat dibutuhkan oleh
orang yang membeli, maka dia sangat butuh agar barangnya ini bisa laku. Biasanya dalam urusan jual beli, penjual itu ngikutin selera pembeli. Bahkan penjual bisa menurunkan semuanya, mulai rasa, ukuran, tes, semua sesuai dengan yang dimiliki oleh pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitannya dengan berdakwah, Rasul itu sangat ingin, sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, harisun alaikum, sangat ingin orang itu beriman. Penjual itu semakin punya keinginan yang sangat kuat, dagangannya laku, maka dia akan melakukan apapun, pokoknya pembeli mau. Ngoten toh, mentalnya itu ngoten. Dalam kaitannya dengan dakwah, Nabi itu bahkan sebenarnya gambarannya di dalam Al-Quran melebihi seperti seorang penjual yang dagangannya mau laku. Bahkan seakan-akan Nabi digambarkan itu rela untuk menghilangkan nyawanya, asalkan orang-orang itu mau beriman. Saking nemeni angsale kepingin yo opo wong-wong gelem iman yo opo yo gelem iman yo ngoten. Namine harisun alaikum. Nah, orang Quraisy niku Masya Allah boten karu-karuane. Sing Nabi Muhammad menyatakan, oke Muhammad, kami akan beriman jika begini. Oke lah Muhammad, kami akan beriman jika begini, jika begini. Kuatah persyaratannya. Nah, Nabi, orang kalau berdakwah dan dia sangat ingin agar dagangannya laku, gampangannya, sementara di sini banyak macam-macam. Kadang-kadang kemudian ini tergoda untuk mengikuti maunya sini. Ya, misalnya, oke lah, kalau kamu mau saya berubah ya, tolonglah jangan keras-keras dulu. Misalnya begini, tolonglah yang hukum itu dirubah dulu. Misalnya begini, dan seterusnya lah. Ada banyak permintaan pasar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaitannya dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW melarang Nabi Muhammad SAW untuk taat kepada orang-orang ini. Nah, Al-Quran menyebut, kenapa sih kok tidak boleh mentaati, tidak boleh mengikuti seleranya ini? Karena Allah nanti menunjukkan orang ini sebenarnya tidak mau dengan dakwahmu. Orang ini sebenarnya menolak dakwah. Orang ini sebenarnya menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa mereka menolak? Karena hakikatnya mereka tidak punya keinginan terhadap agama ini, karena mereka sedang jatuh cinta dengan dunia, sedang dikuasai dengan kecintaannya terhadap jabatan. Nah, karena itu 10 ini adalah penyakit yang bisa dimiliki oleh orang yang memiliki harta benda dan memiliki kekuasaan. Ngoten ceritanya. Nah, yang pertama, Al-Quran menyebutkan orang ini disebut oleh Allah sebagai mukadzibin, pendusta. Pendusta. Nanti dipikirkan ya, orang ini kalau semakin naik dalam urusan harta, dalam urusan jabatan, nanti dengan pikirkan, kalau kita ini berubah dalam kaitannya dengan kedustaan, omongnya mboten tambah mencela-mencele, berarti semakin dapatnya kita harta, semakin naik kedudukan kita, mboten berpengaruh terhadap iman kita. Tetapi nanti kalau kita ini mendapatkan kedudukan yang makin tinggi, pengaruh di masyarakat yang makin kuat, status makin kuat, ekonomi makin baik, tapi kok dibarengi dengan kemudahan untuk berdusta, hati-hati, niku penyakit hubud dunia. Nanti kalau diteruskan, hilang nanti iman kita. Makanya deteksi pertama adalah mukadzibin, kata Al-Quran. Orang dusta. Gampang banget mangke dusta niku. Digambarkan yo nopo dustane kata Al-Quran Karim. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu fayudhinu, mereka itu ingin idhan niku ngolesi. Dulu kalau ada roti kering di Arab, untuk melemaskan mereka makannya pakai minyak sehingga nanti rotinya menjadi agak lemes. Orang ini punya keinginan untuk melemeskan, asal urusan jadi lebih gampang,
maka dia akan memudahkan untuk berkata-kata atau memudahkan untuk berdusta. Untuk berdusta. Untuk mengatakan sesuatu yang boten benar lagi. Asalkan kita mau menyesuaikan keadaan. Wajarlah, karena memang ini susah Ustadz, memang harus begini. Nah, kalau kita sudah mulai begitu, hati-hati, dicek. Ini mulai tidak benar ini. Misalnya, dulu sebelum menjadi kepala bagian, atau dulu sebelum menjadi kepala proyek, atau dulu sebelum menjadi nopo mawon, nah, orangnya black and white. Ini haram Ustadz, tidak boleh. Ini halal Ustadz, ini dan seterusnya. Tapi begitu dia mulai naik, entah jabatannya makin naik, posisi keekonominya makin naik, sekarang agak gampangan dalam urusan, tidak bisa loh Ustadz, ini memang begini masalahnya itu. Soalnya sekarang itu, segala macam, namanya mukadzibin. Itu deteksi paling awal kalau hati kita itu sebenarnya sekarang mulai cenderung kepada dunia, bukan lagi cenderung kepada iman. Cirinya yang pertama, mulai mudah berbohong. Mulai mudah berbohong. Tujuannya untuk apa? Untuk ngelemesaken, gampangan kalau sekarang. Untuk melemaskan. Kalau dulu ceritanya mereka datang ke Nabi Muhammad SAW dengan berbagai hal. Oke Muhammad, kamu itu kalau memang mau agar kita menerima aturan, jangan terlalu keras lah misalnya. Atau dirubahlah, jangan, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka meminta Nabi Muhammad itu soft, dan kalau Nabi Muhammad soft, mereka mau. Dan seterusnya. Itu dalam konteks Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks kita sekarang, perhatikan, kita ini ada bohongnya atau enggak? Yang pertama, bohong. Yang kedua, saya singkatkan mawon, wala tuti' kulla halaf. Halaf dari kata hilfun, sumpah artinya. Orang kalau semakin naik derajat, terus orangnya banyak sumpah ngomongnya. Lihat perubahan omongannya. Kalau kita ini tiba-tiba sekarang seneng ngomongnya itu, wallahi, benar. Oh. Sekarang halaf, kata Al-Quran. Halaf itu orang yang sering menggunakan sumpah dalam pembicaraan. Ini misalnya para pedagang, misalnya jenengan kepingin produknya makin laku. Pertama yang dilakukan, mukadzibin. Makin naik, oplahnya makin banyak, mesti nanti ada mukadzibin, bukan dusta dalam pengertian yang clear jelas. Misalnya ini barangnya katakanlah putih, kita bilang hitam, bukan ngoten. Mukadzibin yang pertama itu dibikin soft aja, apalah, entah caranya berdagang, entah apa, ada dusta di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti halafin, banyak sekali melakukan sumpah. Misalnya kalau mau beli barang, wah ini pas barangnya nih, wallah ini baik ini. Ini kalau, dan segala macamnya. Kita mudah kemudian melakukan sumpah. Kata-katanya banyak menggunakan wallahi, sumpah, atau kalau kita apalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan sebenarnya hakikatnya apa yang kita omongkan itu bukanlah merupakan keyakinan. Karena itu kita perlu menambahi dengan sumpah. Kita menambahi dengan sesuatu yang membuat orang lain itu akan meyakini ucapan kita. Gini deteksinya sebenarnya. Orang itu kalau bohong, meskipun bohongnya mboten bohong sing kelihatan benar, cirinya adalah orangnya banyak sumpah. Seperti contoh misalnya ini kita mudahkan. Jenengan biasanya atau kita biasanya laki-laki pulang jam 5 sore. Terus tiba-tiba pulang jam 7. Kita pulang, istri kita tanya, katakanlah, Mas, kenapa kok pulang jam 7? Wallahi ada rapat di kantor. Orang yang jujur itu tidak perlu menggunakan kata wallahi. Misalnya, kenapa pulang jam 7, Mas? Ada rapat di kantor. Dia selesai. Kenapa? Karena omongannya itu mengandung kebenaran 100%. Orang itu kalau berbohong, sebenarnya siapa dulu yang merasa tidak yakin? Dirinya sendiri. Kita ini kalau bohong, sebenarnya kita sendiri yang buatan yakin. Akhirnya, karena kita tidak yakin, kita bikin mekanisme, membayangkan orang yang kita ajak bicara nanti juga tidak yakin.
Karena itu agar yang saya ajak ngomong itu yakin, maka saya akan tambah dengan penguatan. Wallahi saya tadi rapat. Maka cara deteksi orang ini bohong atau enggak, caranya adalah kalau dia semakin banyak kata-kata yang menunjukkan sumpah, apalagi kalau kata-katanya makin lebay, ini kata mboten bener. Dengan makin perhatikan, orang itu kalau makin naik, misalnya di jabatan ini ya, orang makin naik, makin tinggi dia dari, misalnya kalau dalam urusan kampus, dari kajur, kok mundak jadi dekan, terus mundak terus jadi wakil rektor, itu omongannya mesti banyak halafinnya kalau dia cinta sama dunia. Banyak sumpahnya. Kepada siapa? Kepada yang lebih tinggi lagi. Kepada yang lebih tinggi lagi. Waduh, kalau ngomong sama bos, siap bos, itu soalnya, oh itu bagus sekali bos. Itu memang hati-hati. Antara kita menyatakan kebenaran, atau sebenarnya, oh kita ini harus mendeteksi, kenapa saya kok bisa begini ya? Ada apa di dalam diri saya itu? Menurut Al-Quran, orang itu bisa begitu karena sesungguhnya hatinya sekarang bukan lagi membela kebenaran. Tetapi sekarang hatinya itu sudah makin cinta kepada dunia. Ngoten maksudnya nih. Jadi deteksi paling awalnya, orang-orangnya suka berdusta dengan cara menyesuaikan dengan keadaan, namanya idhan atau diminyaki kata Al-Quranul Karim. Boten sakit Ustaz, dan boten bayar nggih boten sakit nih. Ya nopo. Sebenarnya orangnya masih baik, cuman ini tidak bisa lagi Ustaz. Nanti pelan-pelan omongannya yang harus dideteksi. Kalau omongannya semakin menggunakan banyak penguatan, tanda makin parah. Namanya halafin. Yang kedua, mahin. Mulai dia sudah tidak peduli dengan apa yang dianggap kalau ini kemuliaan, ini kehinaan. Sing penting untuk duit. Meskipun saya melanggar aturan, meskipun saya nanti, dia sudah mulai tidak peduli. Jadi ini ingat ya perubahan ini, makin ke sini makin tinggi. Makin menunjukkan keterikatan dia sesungguhnya kepada dunia dan harta. Karena itu Al-Quran menyatakan setelah mukadzibin jadi halafin. Setelah halafin saya singkatkan jadi mahin. Ya, karena kita mau cepat ya selanjutnya menjadi mahin. Hina orangnya. Hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak perlu peduli sudah dengan ini kemuliaan. Kalau orang ini kekeh, meskipun saya tidak punya duit, tetapi saya jujur di hadapan Allah, biarin saya ini. Kalau ini sudah enggak, ya modal le corong ngono, kapan untuk duit? Dia sudah begitu polanya, ya. Namanya mahin. Sekali lagi ya, ini bukan untuk ngoreksi orang lain, tapi ngoreksi kita sendiri-sendiri. Ya, namanya yang ketiga mahin. Saya singkatkan. Nanti kita ambil contoh konkretnya di tukang kebun. Ya. Jadi yang pertama namanya mukadzibin, yang kedua halaf, yang ketiga mahin. Yang keempat sekarang halafin, mahin, masya'in, hammazin. Hammaz itu seringkali nyerca orang. Terutama yang berada di bawahnya. Kalau dalam Al-Quranul Karim, hammaz itu. Misalnya kalau kita pimpinan, semakin naik nanti, mudah banget nyalain anak buah. Kon goblok, ini gak iso. Berapa lama kamu kerja di sini ini, dan segala macamnya. Namanya hammaz. Mudah sekali keluar sumpah, mudah sekali keluar kata-kata, yang gak senonoh. Seenaknya, nyalain anak buah, nyalain ini, dan segala macamnya. Namanya hammaz. Nanti kalau kita pikirin, kenapa ya orang itu berubah ya? Sekarang kok jadi begitu dengan mudah sekali. Karena itu tandanya semakin cinta dia sama dunia. Dan semakin cinta dia sama jabatan. Jadi kalau perhatikan, para pejabat itu, Masya Allah. Ada yang banyak, yang baik, tapi banyak juga begitu tambah naik. Oleh nyeneni anak buah, boten karu-karuan. Itu harus bukan lihat, kecuali karena ada kesalahan dari anak buah. Ataupun kalau ada kesalahan diperhatikan. Kalau ucapannya itu hammaz, itu tanda-tanda. Saya singkatkan ini, hammazin. Ini kalau berkenaan dengan yang ada di bawahnya. Kalau berkenaan dengan yang ada di atasnya, cirinya orang ini, masya'im binamim. Kalau dia berjalan kemana-mana dia, ya, binamim, namimah, adu-adu. Pak, kalau yang beliaunya itu
Saya rasa kurang baik Pak, karena beliaunya itu seringkali begini ngungkapin kejelekan orang. Tujuannya adalah bosnya senang. Nanti kalau dapat proyek, wah jangan beli produk yang ini Pak, ini produk yang ini karena wah ini yang ini tidak bisa dipercaya orangnya, dan segala macamnya. Dia kemana-mana, kata Al-Quran, masyain secara bahasanya, melaku-melaku dia kemana-mana, binamim, kali adu-adu. Kali adu-adu. Itu semakin parah sudah, masyaim binamim. Mana inil khair. Dia sudah mulai mencegah perbuatan baik. Nanti kalau ada yang ini aja Pak, ini yang benar. Model ini yang tidak bisa lah. Tidak usah dituruti yang itu, ambil yang ini aja. Tapi ini buatan bener. Ya semuanya ini kudu cara nih. Mana inil khair. Ya, nanti direnungkan sendiri di setiap pekerjaannya dewe-dewe. Ngoten, kalau buatan ngertos di setiap bentuk pekerjaan, tapi konsepnya mesti ngoten. Konsepnya mesti ngoten. Mana inil khair. Mu'tadin. Mu'tad adalah orang yang sudah tidak peduli, orang yang sudah sering sekali melanggar batas. Batas yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, halal haram, batas yang diatur oleh institusi, oleh lembaga tempat dia bekerja, batas yang diatur oleh masyarakat. Ini mboten semuanya mulai ditabrak. Mu'tadin. Mu'tadin. Ini bahaya sudah kalau sudah mu'tad. Naik lagi namanya athim. Athim itu banyak sekali melakukan perbuatan dosa. Athim wis mulai dilanggar. Wis mulai biyen awalnya tidak pernah karaokean, gara-gara mundak jabatan, sekarang udah mulai biasa, udah mulai dan seterusnya. Biyen, wah sekarang dulu tidak berani tanda tangan sing tidak benar, sekarang mulai tambah berani terus sampai masih dilakukan, sholatnya mulai hilang dan seterusnya. Namanya athim. Hati-hati, athim kalau mu'tad itu sudah mulai melanggar batas, asim dia sudah mulai melanggar dosa. Jadi tanggal semuanya. Ningkat lagi namanya utullin. Ini terakhir ya, tinggal 2. Baru nanti kita ngelihat contohnya. Utullin itu orang yang sudah kehilangan belas kasihan. Kenapa? Karena bagi dia tidak penting lagi mikirin orang lain, yang penting saya dapat duit. Oh, niku pun nomor ke-9 niku. Cara perubahan hati. Jadi efek dari dunia niku menarik ya. Jadi wonten 3 nanti efek dari dunia niku. 1, menjadikan orang jadi muhajirin seperti sahabat Nabi muhajirin. 2, menjadikan orang seperti Ansor. 3, menjadikan orang seperti di surat Al-Qalam. Makanya dipilih. Ada orang yang dengan hartanya dia menjadi muhajirin, pelajari di surat Al-Hasyr ayat 8. Yang 2, ada orang yang dengan hartanya dia menjadi Ansor, pelajari surat Al-Hasr ayat 9. Ada orang yang dengan hartanya nempel seluruh penyakit akibat harta. Mulai dari yang paling awal, suka dusta, terus sumpah, terusnya dan seterusnya. Sampai sekarang yang nomor 9, penyakitnya namanya utulin. Hilang belas kasihan. Wadah jenengan ningali pedagang niku, Masya Allah, oleh nekek, wong dodolan, oleh dia sudah tidak peduli, sing penting oleh duit. Utulin, ini sudah bahaya banget. Utulin, Allah menggambarkan orang ini sudah tidak peduli dengan aturan Allah. Orang ini sudah tidak peduli dengan aturan masyarakat. Dan apa akibatnya? Dia juga sudah tidak punya belas kasihan sama orang. Namanya utulin. Terakhir Al-Quran menyatakan orang ini disebut dengan zanim. Orang zanim itu kalau sapi, lehernya niku kulitnya terlalu panjang, makin susah untuk disembelih, kulit yang gelewer-gelewer niku namanya zanim. Untuk gambaran, tidak ada gunanya orang ini. Orang Arab itu nyebut kalau ada sapi yang ininya panjang itu, ini daging lebih, kono gunane, nyusah noy tambah beleh. Kalau ada orang yang dalam pandangan Al-Quran, orang useless, gak berharga, gak ada gunanya menurut Allah, namanya zani. Kita menyebut sampah masyarakat, namanya zanim. Nabi sing ngomong niki mboten masyarakat, tapi Allah SWT nyebutin zanim. Karena sebenarnya sekarang otaknya, pikirannya, hatinya, semuanya hanya cinta kepada 2 hal. Angkana zamalin wa banin. Dia sukanya hanya dengan harta dan banin. Dulu banin itu anak-anak, maksudnya
pensupport dia, kalau makin banyak pendukungnya dia, begitu. Untuk konteks zaman itu. Untuk konteks kita, zanim itu bisa kedudukan sosial, jabatan, pengaruh, ya, jabatan politik dan segala macam. Namanya zanim, banin kalau kita. Jadi sekali lagi ada 10. Maka direnggang-renggang di rumah tadabbur kita, 10 penyakit yang dihadapi oleh orang yang sudah cinta sama dunia. Mulai dari yang paling ringan sampai puncak yang paling tinggi. Tujuan untuk apa? Tujuannya untuk deteksi diri kita masing-masing. Apakah hati saya itu tetap berpihak kepada iman atau hati saya berpihak kepada dunia? Sekali lagi, sama semua hal yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala niku nggih wonten positif negatif. Orang dikasih ilmu, hafal Quran, hafal hadis, pinter, juga wonten negatif. Nopo negatif? Ngerasa bener dhewe. Negatif nopo? Sombong. Negatif nopo? Selalu wonten negatif. Positif, makin tambah mudah mendekatkan diri kepada Allah dan segala macamnya. Jadi semua punya efek positif negatif. Karena setan akan menggoda kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam kaitannya dengan harta, Al-Quran menyatakan orang itu bisa menjadi muhajirin, orang bisa menjadi ansor, atau orang juga bisa menjadi sebagaimana yang di surat Al-Qalam 10 ini. Mari kita deteksi 10 ini oleh Al-Quran digambarkan bagaimana kaitannya dengan Al-Quranul Karim, baru nanti contohnya. Kita lihat dulu. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepada dia Al-Quran, ya, boten kemudian letterlek sampean bacani pejabat, sampean bacani di depan orang yang kaya, Ar-Rahman 'allamal Quran, terus orangnya jawab asatirul awwalin. Boten ngoten maksudnya, tentu saja. Maksudnya kalau dia diingatkan dengan isinya Al-Quran, dengan ajaran agama, dia mikir itu, opo omongan zaman biyen, tidak relevan untuk konteks sekarang. Satir itu dari kata usturah. Usturah masuk dalam bahasa Inggris story. Usturah dari kata usturah, jamaknya asatir. Usturah sin po ro story, nonton akhirnya. Jadi ada dua leteng bahasa Arab, wonten kisah, wonten usturah. Kisah sama-sama story. Kalau kisah itu story yang benar, yang ada hakikatnya. Karena itu Quran itu kalau cerita tentang kisah, itu artinya kisah yang benar-benar ada. Faksusil qasas, misalnya. Ahsanal qasas, misalnya Al-Quran menyatakan. Kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya para nabi, disebut dengan qasas. Kalau usturah itu kisah yang dikarang-karang. Kayak nopola, legenda ikan suro dan boyo, misalnya. Lah ngoten-ngoten namanya usturah. Usturah yang dikarang oleh umat awal-awal. Orang ini kalau dikasih tahu tentang agama, tentang Ustadz itu mestinya ndak boleh, Ustadz. Ini kan masih ingat ndak? Dalam Al-Quran itu kan begini-begini. Kayaknya boleh deh gini-gini. Orang itu dalam hatinya ngeten. Kon ngomong apa, tidak relevan untuk konteks sekarang begitu itu. Itu cocok untuk masa lalu. Hidup itu zaman sekarang harus begini, Mas. Ojo ngomong, tidak mungkin kita dapat duit kalau kayak begitu itu. Itu hati-hati. Niku karakternya kata Al-Quran. Qala asatirul awwalin. Dia menyatakan ini hanyalah cerita-cerita orang masa lalu. Masya Allah ya. Ini sanasimuhu alal khurtum. Kata Al-Quran, orang yang model kayak begini ini, cirinya orang ini adalah nonjol di masyarakatnya. Nonjol di lingkungannya. Sangat berpengaruh di lingkungannya. Orang Arab dulu, kalau nggambarin orang yang sangat berpengaruh di lingkungannya, hidungnya dawa. Irungnya dawa, kata Al-Quranul Karim. Khurtum itu sebenarnya hidungnya gajah nih, belalainya. Suangking itu, kata Al-Quran, orang yang kayak begitu itu, tak kasih cap nanti. Di mananya, kata Al-Quran, saya akan kasih brand, saya kasih akan tok. Di mananya? Di hidungnya orang itu, di belalainya orang itu. Padahal belalai itu tidak ada untuk manusia. Saking menunjukkan pengaruhnya dia. Kenapa? Karena duitnya banyak. Karena pengaruhnya banyak. Hati-hati, tapi pengaruhnya banyak, duitnya banyak,
dia makin jauh dari petunjuk Allah SWT. Dari mana Ustaz tahunya kok makin jauh? Dari 10 karakter pada dirinya. Nah, mangke monggo dideteksi, saya kayaknya makin api ini urusan dunia, makin api urusan jabatan, makin berpengaruh saya di masyarakat. Cek, 10 ini ada enggak penyakitnya dalam diri saya? Aku koyo kok wis tutuk kene iki. Cek gampangnya aku oleh ngelek-ngelek no wong, oleh menghamazin, segera tobat, ngoten kula. Jangan sampai dibiarkan terus sampai kita di posisi paling akhir. Zanim kata Al-Qur'an, wis goro gunane awakmu iki. Masya Allah, medeni nih. Nah, setelah Allah cerita itu, Allah kasih contoh konkret. Orang yang mundak dunyane, dan dia punya 10 karakter ini. Namanya tukang kebun, kata Al-Quranul Karim. Kita ambil kisahnya ini, baru kita nanti menawi wonten pertanyaan, baru kita diskusikan. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah, idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Dulu di Yaman sana ada orang yang sangat kaya karena dia punya kebun yang sangat luas, daerahnya namanya Dorawan, ya. Dan dia ini menjadi tukang kebun, menjadi petani yang sangat sukses, kaya raya dia. Cara dia berbisnis menarik, hartanya dibagi jadi 3. 1, dia ambil untuk dia dan keluarganya makan, katakanlah kalau panen dalam 1 tahun, untuk 1 tahun dia ambil, 1/3 diambil, 1/3 lagi dia ngambil hartanya itu dia gunakan untuk spend untuk bisnisnya 1 tahun mendatang. 1/3 lagi dia gunakan untuk sedekah. Jadi menarik cara dia mengelola harta itu, 1/3 dimakan dan untuk keluarga, 1/3 untuk running bisnis ke depan, 1/3 lagi untuk orang-orang yang membutuhkan, kaum fakir miskin, para janda, orang-orang yang tidak mampu. Dulu caranya, letter luck-nya begini, kalau mau panen dia pengumuman. Orang-orang semua tahu, besok kami akan panen. Maka mulai orang miskin, orang-orang yang tidak punya, semuanya nanti akan datang di perkebunannya. Dia kalau selesai ngambil 1/3 untuk keluarganya dan dia 1/3 untuk bisnisnya. Setelah selesai, dia persilahkan orang-orang yang tidak punya masuk ke kebunnya ngambil semaunya. Karena itu memang bukan jatah saya, tapi jatahnya orang-orang yang punya hak di dalam bisnis saya itu. Kira-kira begitulah. Maka semua orang senang dengan orang ini. Makin sukses, punya anak 3. Orangnya mati. Kalau bapaknya itu cintanya sama iman, harta dunia itu menjadi wasilah saja, dan dia juga tambah kaya dengan model begitu itu, anaknya bedanya 360 derajat. Meleki, mewedit, mboten karu-karuan. Kalau bapaknya, kalau mau panen pengumuman, anaknya diem 1000 bahasa. Nanti Al-Quran mengingatkan ya, kita contohkan dulu. Dia ini sudah mulai nanam, semua perfect, ibarat misalnya apel atau jeruk perkebunannya, semua sudah merah semuanya, kuning semuanya. Dan sama kakak adiknya ini 3 orang, dia bilang, besok kita mau panen. Direncanakan, oke? Besok kita panen. Terus si opo oleh panen ini? Dipikir mulai waktu. Panen ojo jam 7, wong-wong podo tangi, bahaya golek jam 7 iki. Lihat, melekine tiang niki, melekine tiang niki. Engko lek jam 7 nyang kebun, wong-wong podo ro, iya bapak biyen ngono. Anake si awak tok 3 iki. Lah kita yang sudah punya istri, wonten mawon alasannya. Yang ini begini. Akhirnya dia punya kesepakatan kapan bidal untuk panen waktu subuh. Orang itu kalau di dalam tradisi Arab, pekerjaan itu dimulai masa duha, boten subuh. Karena itu duha itu gambaran masa pagi yang orang sudah mulai beraktivitas. Bahasa Arabnya duha. Subuh niku boten aktivitas lek wong Arab. Dalam literaturnya orang Arab zaman dahulu. Karena subuh itu perubahan dari malam ke pagi. Diawali. Ya,
itu mboten menggerakkan orang masih. Dia bangun, mungkin mulai mandi, mulai apalah begitu gambarannya. Tapi kalau duha sudah aktivitas. Orang ini ndak panen waktu subuh. Bayangkan, saking meleki nih loh. Nah, Al-Quran kemudian menyatakan wala yastasnun. Ada dua maknanya ya. Dan mereka tidak mengecualikan. Maksudnya yang pertama, dia tidak mengecualikan seperti bapaknya. Ini sepertiga untuk kita, sepertiga untuk running bisnis, sepertiga bukan kita loh, Cak. Sepertiga ini kita kasihkan, ini jatahnya orang-orang miskin. Ini jatahnya zakat, ini jatahnya infak, ini jatahnya masjid. Ndak ngoten, boten wonten istisnanya. Ini kabeh nek ku kabeh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, walayastasunu gini. Walayastasunu tidak mengecualikan, maksudnya kabeh iki karena usaha saya. Gono kaitannya ambek pangeran. Perhatikan, ini penting seperti yang saya ingat kita sudah bicarakan sebulan yang lalu. Orang itu nanti dalam pekerjaan, hati-hati, salah satu godaan pekerjaan adalah orang merasa hasil yang dia dapatkan berupa harta benda murni karena usahanya. Dan kemudian cirinya orang ini adalah kalau dia meyakini harta itu semata-mata karena usahanya dia, susah untuk sodakoh, susah untuk zakat. Dan itu biasanya banyak dialami oleh profesional sebenarnya, dibanding petani, nelayan, dan segala macamnya. Karena mereka masih berhubungan dengan alam. Al-Quran mencontohkan mereka yang langsung berhubungan dengan alam. Itu mawon saged ilang pangerane. Maksud kula ngeten toh. Jenengan kerja di bidang programming komputer. Pagi nanti pergi ke kantor. Jam 8 buka komputer, coding terus, segala macam. Suhur kesel istirahat, oke makan dulu. Nerusin lagi, ngoding lagi, bikin segala macam. Pulang jam 5 sore. Sampai 1 bulan, kemudian dapat gaji. Pertanyaan saya, sinten wong sing eling pangeran? Kalau dia dapat gaji itu. Jarang, karena orang menyatakan, utekku iki. Teknik komputer ITS, ngawur ae kon niku. Misalnya gitu, pikirannya begitu. Kenapa? Saya mulai jam 8 sampai jam 5. Dan karena itu saya mendapatkan. Dan begitu nanti gajian, dia merasa ini hak penuh saya. Kenapa? Karena ini muncul dari otak saya. Dan dia tidak merasa Allah bantu dia. Niku bahaya, kuatang ngoten niku. Semua yang profesi-profesi, rata-rata ngoten pikiran niku. Karena itu lek gajian jarang alhamdulillah. Diterima mawon. Tapi lek wonten bonus tekan bose, alhamdulillah. Baru sadar itu dari Allah. Ngoten maksudnya. Nah, niki sing penting dipelajari. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mikir beneran, hatta yang langsung berhubungan dengan alam ataupun yang profesi, sebenarnya kontribusinya Allah itu besar dalam hidup kita. Kita lupa yang menggerakkan kaki, yang ngasih otak, yang segala macamnya, yang mengingatkan kita semua rumus matematika sehingga kita masih bisa melakukan pekerjaan kita dan segala macamnya. Itu Allah. Sekian banyak sebenarnya, tapi kita lupa karena seakan-akan gini prinsipnya, semakin banyak usaha kita yang kita masukkan ke dalam pekerjaan tersebut memudahkan orang untuk melupakan Allah. Itulah Korun. Ketika Korun ditanyain, ini ada zakatnya Korun segini-segini, apa kata Korun? Kon cenain jaluk donyonya aku. Semua yang saya dapatkan ini tekan utekku. Terus saiki kon jaluk. Jari ini ono jatahi tekan pangeran. Melu apa pangeran? Itu yang di surah Al-Qasas. Hadza min ilmin indi, kata Korun. Ini semuanya aku dapatkan karena ilmin indi, ilmu yang ada pada diriku. Kono kaitannya ambil Pak Ustadz, enak Pak Ustadz itu jari sepertiga gawe ngene, saya enak ya, ndak ruang kesel oleh mikir misalnya dan segala macamnya. Lah beda misalnya dengan petani atau nelayan. Itu kesadaran kepada Allah itu jauh lebih mudah dibanding profesi. Karena dagang misalnya mari longgo ndeprok, ndak ero wis sapa sing kate tuku ini. Jadi siapa yang hatinya lebih mudah, eling pangeran apa mboten lebih mudah? Karena dia tidak banyak usahanya sekarang. Mari buka toko, bismillah ya Allah, moga-moga laris. Makanya begitu ada orang teko, alhamdulillah, ono sing tuku rek. Tuku pertama, duwe di JP,
laris. Nah, gitu. Karena dia ingat kepada Allah. Bahkan beberapa pedagang jenengan pikirakan itu, wonten Qur'ane teng pojokan. Karena dia menyadari butuh bantuan Allah. Tapi lek sing doktor alumni ITS mau butuh bantuan Allah. Saestu niku. Monggo dipikiraken niku bahaya. Bahaya. Kulo nate neliti pedagang muslim teng Metro Manila, teng Manila mereka. Angsal penelitian dugi Jepang, kulo neliti pedagang-pedagang niku. Yang menarik, pedagang-pedagang sana itu semua pedagang CD, DVD zaman itu awal-awal CD, DVD niku, semua tiang Islam sing dodolan. Dan niku bukan hanya dodolan CD satu, CD DVD-nya sudah boten halal karena polanya sama lah seperti di Glodok lihat dulu. Awal-awal kayak begitulah. Oh, jadi semuanya boten asli, palsu sedoyo. Dan mesti wonten section VCD porno nih, DVD porno. Ini menarik, sing dodolan wong Islam kabeh. Dan wonten Quran nih, lah yang menariknya itu. Di selempitan ini wonten Quran nih. Karena mereka ini orang-orang yang tidak punya pekerjaan dari selatan, karena semua akses pertanian dan segala macam dikuasai oleh pemerintahan Katoliknya, masif sana itu gereja semuanya kados zaman Pak Karno ngirim orang Jawa teng Papua, gitulah kira-kira. Jadi maka orang-orang sana yang susah secara ekonomi, cari ekonomi gampangane melayu teng Jakarta, ngoten. Mboten nggak ada pekerjaan. Dimanfaatkan oleh nun sewu mboten rasis oleh Cina di sana. Cinanya punya modal. Bisnisnya kotor, kong kalingkong kali pejabat militer biasalah kayak begitu. Mulai produksi CD DVD yang drug itu semua penyalur drug segala macam. Yang Islam sedoyo niku leteng mriko. Dadi nggih mumet mikirnya ya opo iki rek. Ya karena gitu, dia dimanfaatkan, tidak pakai modal, asalkan mau jual DVD dan segala macam dikasih biaya oleh Cina. Dan secara ekonomi sebenarnya mulai tumbuh mereka, tapi nggih macam-macam niku. Yang dijual mboten karu-karuan dan segala macamnya. Ini menarik karena saya ngelihat sendiri kenapa ditaruh Quran biar lancar, brother. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Nah, itu yang dimaksud Al-Quran dengan wala yastasnun. Wala yastasnun. Boten mikir wonten kaitannya dengan orang kalau sadar dari Allah, makanya mudah untuk infak. Monggo jenengan pikir-pikirakan, kinten-kinten gampangan di wong sodakoh niku. Wong dagang apa wong profesi? Wong dagang insya Allah. Niku saestu. Wong tiang-tiang dagang niku gampang lek ngen sedekah. Soalnya nopo? Atine pun terbiasa. Awak dagang ya kadang gaji saene, kadang sedina oleh saene, kadang boten mesti. Dan dia sadar rezeki dari Allah. Tapi lek profesi niku matematis, saulan ya saene. Dan itu ini karena usaha saya, artinya saya gini. Nah, maka kalau suruh infak, hitungan matematiknya jalan. Kos tangan dikurang. Jadi dia cepat itu. Wong dagang boten. Saya setu niku. Wong dagang bahkan boten masuk akal jenengan mikir niku. Kadang kuandel dek niku kadang. Seperti dalam kisah-kisah itu, durung payu mawon pun sedekah. Wong dagang niku. Kenapa? Karena dia yakin dengan pemberian dari Allah. Makanya gampang dia juga. Itu nopo namanya berkaitan lurus. Kalau kita ini yakin rezeki dari Allah, akan mudah juga kita berinfak mengeluarkan di jalan Allah. Kalau kita yakin bahwa rezeki itu bergantung pada saya, makin meleki kita menjaga harta kita. Tugio kita. Meskipun kita banyak uangnya, mental kita begitu. Ini menarik. Ada orang yang miskin, Masya Allah. Ini bisa sangat kuat nanti. Bisa sangat kuat. Saya alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah, pondok di rumah itu mengembangkan tanah, ada sawah milik orang, kita berhasil beli. Jumlahnya itu kata dia 1.200 meter persegi. Setelah kita ukur 1.400. Orang ini tidak kaya dari 4 orang, milik 4 orang. Bapaknya sudah mati, tanah warisan. Yang satu jual pisau, yang satu meracangan tapi kecil lah dan segala macam. Terus yuk nopo 200. Kita wakafkan mawon Ustadz buat pondok.
Masya Allah. Kalau lek mikir, ini lek wong profesional, lek kira gelem mikir-mikir itu. 200 kali 1 meter berapa? Wah, macam-macam. Masya Allah. Kulo aboni alhamdulillah Pak. Semua orang namanya anak menjual harta warisan dari orang tua, lak wonten bebane to. Lah, terus saya bilang alhamdulillah, saya kasih nama untuk Bapak Ibu jenengan ya. Nanti insya Allah niki terus mengalir 200 meter ini untuk orang tua jenengan sampai yaumul kiamah. Ya, karena ini wakaf dan seterusnya. Nangis. Anaknya 3 itu nangis semuanya. Ya Ustadz, alhamdulillah dan segala macam. Dia jual karena mau buat modal. Buat kehidupannya. Mungkin bagi kita 200 meter tanah, katakanlah mungkin harga enggak tahulah 50 juta atau 30 juta, nothing katakanlah. Tapi bagi orang ini itu besar. Tapi berani dia. Ini kan menarik. Kadang-kadang kita ini disodorkan dengan kenyataan yang ya Allah. Terus ngaku, enggak usah, saya enggak terlalu cinta sama dunia. Pleketek nih Mas Rina. Gitu. Ini menarik. Ini namanya wala yastasnun. Wala yastasnun. Allah itu gambarin sekarang 10 tadi ya. Memang saya enggak panjang. Sebenarnya kalau deteksi dikaitkan sama psikologi ini menarik. Waktu kita mboten cekap, tapi 10 sifat tadi nanti monggo dideteksi, ngoten. Sekarang kita ambil contohnya, Allah ngasih contoh, mboten teori tok pangeran niku. Sekarang kasih contohnya orang ini, mentalnya ya, yakin mau panen, terus tidak mau dibagi yang ini, dia karena dia yakin, wala yasnun. Fatofa alaihim ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Karena dia tidak mengakui Allah dan segala macam dalam bisnisnya, yakin benar, subuh kita mesti panen mas, aman sudah. Malam dikirim ta'ifun, dari kata tawaf. Ada api atau kilat yang menyambar, itu kebunnya itu dikitari oleh api. Dua dikebakar kabeh, hitam semuanya, hancur total. Wahum naimun, wong telu iki ngorok sedaya. Dia tidur semuanya, pulas di rumahnya. Karena tidur lebih awal, cek tangi subuh budal, cek ndak krungu wong. Niku pikirannya dia. Wala yastasnun. Fatofa alaihim ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Fa asbahat kasorim. Maka di waktu pagi, di waktu subuh, seluruh kebunnya seperti sudah dipanen. Rusak semuanya, hitam semuanya sekarang. Fantolaku. Sekarang bangun 3 orang ini, wahum yatakhafatun. Bangun dan dia saya sendiri ya, fatana daw musbihin. Maka di waktu subuh bengok-bengok 3 orang ini. Tadi maunya apa subuh? Panen. Sekarang subuh bengok-bengok. Kenapa? Kerinan. Mestinya kalau dia mau subuh panen, katakanlah tarhim lah bangun. Ini enggak, subuh dumadaan tangi, waduh, tangi. Karena dia kasep. Fatana daw musbihin, anirdu ala harthikum in kuntum sorimun. Ayo cak tangun cak, kita harus segera pergi itu. Ghadau sekarang. Ghadau itu dari kata al-ghada, makan pagi. Jadi maunya targetnya subuh, sekarang udah pagi nih, waktunya sarapan. Anirdu ala hartikum. Ayo, kita ini kan katanya mau panen. Ayo tangi. Fantolaku budal orang 3 ini. Wahum yatakhafatun. Dan mereka mboten ngeluarkan suara. Bisik-bisik lah ngomong. Ya pokok panen sana. Kenapa dia berbisik-bisik? Cek mboten krungu teng kupinge wong-wong sing miskin-miskin. Coba bayangkan, saking nopo nih konten niku. 1, waktu panennya dibikin subuh. Biar nggak ada orang tahu. 2, dia nggak ngomong dengan keras. Agar nanti dia ngomong, "Engko panen anu iku." Krungu, ate panen yo." Wah, gila perkara iki. Ya, dia diem aja. Ini seperti nopo? Seperti orang kalau jual tanah. Nggak tahu saya tradisi di sini, tapi kalau di kampung orang jual tanah, niku mboten gelem ngomong soalnya apa? Uang dengar. Lah gitu. Niku saestu. Bahaya lek orang di kampung krungu nanti jaluk niku. Dan saya itu iso ditekani sing dodol utawa sing nuku niku. Awan perlu krungu, ngoten. Wah, ini bahaya ini. Dia angel. Dituturi tetap angel niku nih. Lah niku nomor kali ya. Jadi fantolaku wa hum yatakhafatun. Mboten bersuara. Quran itu komplit ingin menunjukkan gimana mentalnya orang ini, saking cintanya sama dunia.
Jenengan mungkin kalau mboten cinta sama dunia, cuman iso moso ono wong koyo ngoten. Niku saestu, wonten mangke wong kados ngeten niki. Masya Allah ya. Fantolaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Lihat tujuannya kenapa dia berbisik-bisik suaranya. Agar jangan sampai masuk ke dalam kebun itu pada hari ini. Pinten orang miskin? Satu orang miskin. Kalau orang miskin banyak, bahasa Arabnya masakin. Dia bilang, satu aja orang miskin jangan sampai masuk. Dari rugi kita ini. Capek-capek kita bekerja ini. Saking nemen nih. Itulah yang mau digambarkan Al-Quran. Beda total dengan ayahnya dulu. Ayahnya orang soleh. Tapi anaknya mboten karu-karuan. Kegudon donyo. Tapi nanti menarik ya. Quran juga bukan ngasih contoh kejelekan. Tapi nanti ngasih contoh, yuk nopo terus rusak Ustaz. Yuk nopo terus iso bangkit mana. Iso sukses donyo mana. Iso taat mana. Ini resepnya juga. Melalui surat Al-Qalam. Salah satu dampaknya kenapa? Karena wong tua nih soleh. Meskipun anaknya nanti dibutuhkan karu-karuan, nanti ada titik hancur dia, tapi dia mulai tobat kok. Ngakoni zolim, ngakuni tauhin, terus mulai berubah bisnis malih. Kalau kita nanti baca tafsir, sukses malih nanti anaknya. Niku salah satunya mergo nopo? Mergo nggak ada tiang sepa ingkang soleh. Makanya biasanya sak bulutat-bulutate anak, lek tiang sepane niku sae, engko wonten titik tobate. Niku jenengan lek ningali misalnya anak kiai no wakal wis nome. Ya kok iso ya moro berubah ya. Lah ngoten jenengan. Jadi krono wasilah apike tiyang sepahe. Maka dadi tiyang sepahe kang saleh niku penting. Termasuk kita mungkin. Lek dipikir kok iso awak tobat ya. Iya, Mbak. Mbahmu biyen nangis terus iku. Solehaken ya Allah putuku lo ya Allah ngoten. Niku kathah jenengan pelajari teng surat Al-Kahfi. Hatta sampai dunyone anak putu niku iso diselametake mergo napa? Yang sepahe kang saleh. Wonten hubungan niku. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Swangking nopo namine melekine tiyang niki. Wa ghadau ala harding qadir. Mboten cekap. Waktunya dipaskan subuh. Gaya bahasanya dibikin mboten keras. Sekarang gesture mukanya. Masya Allah nemeni. Wa ghadau ala harding qadirin. Dia itu kalau jalan pasang muka sing mboten orang mau nyapa mboten sido. Gampangane. Yo nopo nggih. Mboten saged nyula nyontokaken, tapi yo nopo lah jutes. Wis orang-orang waduh ati takut wedi ya. Panjen dibikin begitu. Lah saking nemene to Quran gambaraken niku. Wonten orang itu yang kayak begitu. Orang nyapa itu ndak. Kan udah nyapa-nyandi, Cak. Panen. Wah, waduh rek. Nah, lek ngoten to. Niki mboten anu. Lek niki Masya Allah, mulai gesture, mulai suara, terus sampai nopo namin waktu, timing, semuanya menunjukkan kecintaan dia kepada dunia. Masya Allah. Setelah falamma ra'aiha mlaku wong telu niki wis. Begitu pas di panggonane falamma ra'auha, ketika mereka semuanya melihat kebunnya, qalu mereka berkata, inna ladhalun. Kaya itu iki saja kesasar awak dhewe iki. Ladhalun seperti waladhdallin. Ladhalun, kita pasti tersesat ini. Bukan ini, Cak. Wong awak dhewe sampeyan eling ta sing ndek kene, wite gedhe, apik buahe. Dah ono iku ireng kabeh. Masya Allah, mulai dia shock untuk nggambarin mereka tiga-tiganya shock. Nah, sekarang kula tanglet. Allah niku baik nopo awon. Nah, kalau kita pikirin gini, ya apa karepe pangeran iki? Seaken nah. Lalu seorang kerja 6 bulan, mulai ngairi, ngasih pupuk segala macam. Giliran mau panen, dikasih tofa alaihim ta'ifum mir rabbik. Karepe pangeran iki ono apa ngoten niku. Misale. Nah ini bahaya. Nanti ada nama Allah namanya As-Sabur. Ya, As-Sabur sama Halim. As-Sabur. As-Sabur itu maha sabar. Maha sabar. Salah satu implikasi maha sabar niku ngeten. Misalnya ya, ada orang yang berbuat maksiat. Hukumnya itu kan sebenarnya hukum nopo namine cause and effect. Lek nglakoni ngene, hasilnya yo ngene. Seperti kon lakono tak kaplok kon. Begitu nglakoni tak kaplok beneran. Lah ngoten to. Niku namine cause and effect langsung. Nah, Allah itu punya kemampuan untuk menahan diri. Enggak dihukum dulu.
tak biarin dulu. Bukan dibiarkan untuk agar orang ini makin tersesat, boten, agar dia menyadari kesalahannya, terus bertaubat. Kemampuan Allah untuk menahan diri, nyabari rusak tiang, agar dia mau bertaubat, namanya as-sabur. Ya, tapi bukan berarti kaplokane mau niku, hukumannya itu tidak dijalankan, nanti dijalankan. Kata Al-Quran, ila ajalim musamma. Wonten waktu sing ditentokno. Kontak terus itu disabari dulu terus noy. Ya. Ibaratnya menaik kartolo angel terus noy angel gimana nih ngoten. Tapi tentu tidak bukan ngot tapi memudahkan kita dibiarkan ngoten. Bukan agar dia makin tersesat, tapi agar dia tahu jalan taubat. Ini model pertama. Ujungnya dihadap mangke. Kalau sampai titik waktu tidak berubah, diturunkan azab. Niku namine as-sabur. As-sabur. Kita mboten kiat. Ada pertama tak sabari kon ngelus sodo. Nomor loro dilal kemana? Nomor telu kene. Plak langsung bun. Lah, Allah itu nemen angsale sabar. Tingkat kesabarannya jangan perhatikan seperti Firaun. Sudah bunuh anak, sudah gini, masih Musa tekanono Musa. Harun tekanono Harun, sapa ro gelem tobat. Niku namine as-sabur. Yang terakhir, sifat Allah itu namanya al-halim. Kalau al-halim nggih nyabari, ujungnya dimaafkan. Disabari, terus waktu, ya wis ndak sido tak hukum wis. Jadi kalau dari aspek lebih tinggi, mana yang lebih tinggi? Al-halim. Dibanding as-sabur. Ustadz, kenapa kok pakai as-sabur? Bok halim saja Allah itu. Karena kalau halim saja, kehidupan ini boten jalan. Rusak semuanya orang. Ada sebagian orang memahami Allah itu al-halim mawon. Makanya tambah maksiat, boten berubah. Alah, paling ujungnya nanti pangeran itu memaafkan kita. Lihat, saya ini sudah tidak pernah sholat. Saya ini aman-aman saja bisnis. Tidak ngerti lah pangeran itu as-sabur. Padahal pangeran, gampangan isi ngenteni. Terus naik ya. Misalnya kayak begitu sebenarnya. Ditahan dulu. Nah, yang paling jelek sendiri adalah boten dibiarkan. Tapi tambah diguyur harta. Itu namanya istidraj. Nanti di kesempatan mungkin di pertemuan mendatang kita bicara lebih mendetail tentang ma makna as-sabur wal halim di dalam Al-Qur'anul Karim. Kersanya kita punya gambaran. Tapi sama semacam ini sekarang. Kenapa Allah menghukum? Karena Allah sayang sama orang ini. Orang ini sudah tidak bisa lagi. Kalau cuma satu pohon yang saya kasih penyakit, kalau mungkin setengah hektar yang saya kasih penyakit, dia masih gunain otaknya. Oh ini karena tekanan udara, karena air dan boten iling pangeran. Karena sudah mentok orang ini. Dia kalau hanya saya rusakkan separuh darinya, masih dia, kos tangannya keluar terus. Tapi kalau saya hanguskan semuanya, tidak mungkin lagi. Kecuali dia menyadari, ya Allah, ngoten. Nah, ngoten niku lek dipikiri temenan, hakikat dari penahanan Allah. Hakikat dari ujian Allah. Hakikat dari kenapa sih Allah kok menggagalkan keinginan saya. Hakikat itu aslinya sae. Kita yang sudah dibutakan sama dunia, lupa kalau dibiarkan kemana jurusannya tiga orang ini. Nerakanya Allah SWT. Kalau Allah tidak sayang sama dia, kalau Allah tidak sabur sama dia, ujungnya ke neraka dia. Tapi karena Allah sayang sama dia, oke, tak hancurin kamu. Sekarang. Agar kamu taubat. Dan benar Allah. Begitu hitam nanti dia bilang, inna kunna zalimin. Dan penyadaran itu yang nanti membangkitkan karunia-Nya Allah. Ya, saya dulu pernah cerita, saya punya ayah angkat yang sudah almarhum, menolong saya saat tidak ada duit dan segala macamnya orang buduran. Ya, tidak bisa ngaji, tidak bisa apa-apa. Akhirnya mulai bisa ngaji dan segala macam lah, sampai haji. Begitu pulang dari Mekah, pasar Wonokromo kebakaran zaman itu. Dia nelpon saya, nak, yuk nopo karepe pangeran itu. Wong saya sekarang sudah pulang haji kok toko saya kebakaran, kata dia. Saya masih ingat kata-katanya dia. Namanya Pak Solihin, Masya Allah. Punya beberapa toko di Wonokromo, istrinya keras, tukaran terus.
Akhirnya pergilah ke Pasuruan, minta wiritan sama kiai. Didoakan nopo bojoku niki mboten cerewet mawon. Ngoten gampangane. Nah niku saestu. Saya anak SMA kelas 3. SMA kelas 2 waktu itu. Nggak dapat makan, saya tinggal di pesantren, nggak ada duit. Beras entek, duit ndak ono, bapak ndak ngirim-ngirim. Krono mungkin ya diuji wisan. Saya pulang, ndak ono panganan piye iki. Saya ke masjid, minum air keran dikenyangin, pos salat. Waktu saya doa, ya Allah, ya seperti doa di Riyadhus Shalihin, namanya anak SMA. Ya Allah, saya sering puasa sunnah, ya Allah. Kalau puasa saya diterima, beri saya uang 50.000. Saya sedoni dongo nih, ngoten niku. Keluar dari masjid, duduk saya. Iya betul wonten, uang 50.000. Orang ini Pak Solihin dari pojok itu ngamperin saya, ngeluarin kertas. Nak, tahu artinya ini, nak? Bahasa Arab ngoten. Itu jelaskan, oh ngeten Pak artinya Pak niki ngene. Oh, alhamdulillah. Dimasukin, ngeluarin 50.000. Ngasihkan ke saya. Bagi saya ini bukan tangan Solihin buduran, tangan malaikat Jibril dari aras mereka. Bungai hatiku loh. Karena saya menyadari itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingat nih, kalau tuku nopo nek singkong 5 kilo digodok di pondok mayoran. Saya masih ingat masa itu. Itu ya Allah, bungai hati senang. Dan sejak saat itu beliau itu setiap hari Kamis ke pondok. Terus ada masjid di dekat pondok, saya ngajarin mulai alif bakta orang ini. Buatan iso nopo-nopo jan, wong abangan, alif bakta, sampai iso ngaji, sampai terus umroh, ngoten jadi sampai haji. Mantun haji, pasar krono-krono kobongan itu, waktu niku. Niku ilmu kulo pertanyaan pertama niku. Maksudnya Allah niku nopo nak, kata dia. Masya Allah, Pak Solihin. Alhamdulillah, berakhir makin saya pun sedo yang salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya nih. Sampai orang anak-anak pondok teman saya, ya pamanmu teko. Aku julati paman teko ndi. Dari Buduran Sidoarjo, ya. Namanya Bapak Solihin. Ya, Masya Allah, kalau banyak berhutang sama dia. Dia banyak, orang yang sangat baik, orang tidak tahu agama, tapi mau belajar pelan-pelan. Ya, Masya Allah. Solihin namanya. Semoga soleh dan semoga diberikan kemuliaan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi kadang-kadang kita ini cara Allah mengingatkan kepada kita niku menarik nih, termasuk kepada tukang kebun. Kenapa dikasih model yang sangat maksimal orang ini? Karena cintanya kepada harta sampun maksimal. Makanya kebunnya harus hancur total. Kalau kita cuman hilang duit 100, berarti nggih sik titik niku cintane lah ngoten to gampangan ini. Kalau ini harus total, karena memang sudah parah penyakitnya nih, kronis sampun. Harus diamputasi ibarat ngomong nih. Niku maksudnya Al-Qur'anul Karim. Bal nahnu mahrumun. Terus dia sadar enggak, kita ini memang diharamkan oleh Allah. Kita ini ndak dapat wis ndak panen iki cawa iki cak. Bal nahnu mahrumun. Terus 3 ini ada yang paling soleh. Dia berkata, qala ausatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Aku lak biyen wis ngomong kok cak. Kenapa kalian tidak bertasbih? Kenapa kok ndak ngiling pangeran? Semuanya ini dari Allah SWT. Terus ngandani pancene sampean se, sedekah yo ndak ditokno, zakat ndak ditokno. Kabeh yo opo lek ngene, saling nasihatin. Qalu, mereka terus sadar. Mereka semuanya berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Sekarang dia mulai nopo ingate Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna zalimin. Perhatikan ini kalimatnya. Subhanak inna kunna subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci engkau Rabb yang mengatur semua urusan. Inna kunna saestu kula pancene temenan kula niki tiang ingkang zalim. Zalim kepada diri saya, zalim kepada lingkungan saya, zalim kepada tetangga-tetangga saya, zalim kepada engkau terutama ya Allah. Sekarang dia mensucikan Allah, tobat. Ciri dari nanti rahmat maghfirani Allah itu dimulai dari nopo? Kesadaran akan satu, tasbih, terus sadar akan zalim. Dengan pirengaken Nabi Yunus saged medal dugi iwak ngomongin apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Mangkane dadi rengeng-rengeng zaman rumiyin nggih, lek masjid-masjid zaman rumiyin lek subuh niku.
zaman kulo alit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kulo lek eling-eling keranten zaman alit ya. Tua-tua di eling-eling zaman biyen, mak nyus rasane teng ati niku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena itu yang menyebabkan rahmat Allah nanti turun. Lihat, maksiat yang menghasilkan tasbih, maksiat, azab, siksa, musibah, ingkang melahirkan tasbih, melahirkan kesadaran akan zalim, sesungguhnya adalah rizki yang paling tertinggi. Tapi nikmat yang melahirkan kelalaian kepada Allah, melahirkan hilangnya sholat, melahirkan jauhnya kita makin kepada Allah, sesungguhnya adalah keburukan. Ngoten maksudnya. Tanda sayang Allah kepada kita. Tanda sayang Allah kepada kita. Subhana rabbina inna kunna zalimin. Tinggal 2 ayat saya cepatkan. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Mereka sekarang berdua-duaan, berhadapan-hadapan, saling caci maki. Iki jane cak, ini gara-gara sampean sih cak, ngene. Yo sampean dek, gara-gara ini, wah saling menyalahin. Mereka sadar lagi, dia menyalahkan apa? Qalu ya wailana inna kunna taghin. Duhai modar awak dhewe iki. Inna kunna taghin. Sesungguhnya kami, sungguh kita ini taghin, telah melampaui batas. Jadi kalau saya isi air, gelas saya isi air sampai tumpah-tumpah, namanya tagha. Dia sekarang sadar, Cak, memang kita ini sudah melampaui batas. Keterlaluan kita ini. Zakat tidak pernah dikeluarkan. Infak tidak pernah infak. Kita ini nemen, Cak. Sholat, wis tidak tahu sholat. Ibaratnya. Terus saya gelek duit, terus saya tidak iling pangeran sama sekali. Nemen awake. 1, resepnya, sadari diri zalim. Yang kedua, sadari diri ini tagha, ya, atau taghut. Yang terakhir dia bilang apa? Rabbana, kata dia, qalu ya wailana inna kunna zalimin, asa rabbuna ayyubaddila lana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Dia bilang, ya Allah, semoga engkau mengganti semuanya ini dengan yang lebih baik. Dan hanya kepadamu kami mengharapkan. Kami nemen angsale ngarepaken sekarang saya tahu. Semuanya bersumber darimu. Lihat, kalau dulu dia mencari rezeki, sumbernya dari mana? Aku. Sekarang enggak. Inna ila rabbina raghibin. 3 niki resep orang selamat angsale gelek rezeki. Nomor 1, start dari raghibin. Sadar bahwa rizki itu bagian dari karunia Allah. Memang kita dituntut usaha, karena itu untuk rizki selalu menggunakan kata ganti kami. Rozaknahum, kami merezekikan kepada kamu. Bukan aku, kami. Seperti nikah, seperti penciptaan anak-anak kita, juga menggunakan kata kami menciptakan. Keranten wonten bapak ibu kontribusi nih. Sama dengan rizki, boten saged cuman diam dalam masjid, ya Allah. Dulu ada orang di zaman Umar bin Khattab, Allahumma, ya Allah, berikanlah kami emas dan perak, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami dinar dan dirham. Umar krungu. Kan ndonga apa? Ngamuk Umar. Metu kono. Sesungguhnya emas dan perak tidak akan turun dari langit kalau kamu tidak bekerja. Niku Umar bin Khattab. Ngamuk tiang nih, keranten, boten gelem kerja ndonga tok, ya Allah. Dolar ya Allah, dolar ya Allah. Ya sampai modar nggih, wonten dolar langit. Ngoten maksudnya. Jadi karena kerja itu juga ibadah. Karena Allah nyuruh. Jadi ana wonten kekamian nanti, kekamian. Dan kadang-kadang lihat pekerjaannya orang yang lain itu akan menumbuhkan keyakinan kita sama Allah. Nggih, jenengan kalau teng Malang terus mudhun tol niku ningali wong dodol apel jentrehan sedaya niku. Jangan pikiraken, sopo sing gendek mobil niku. Sing iki teng warung iki, sing iki teng warung pojok, sing iki dodolane padha kabeh, tapi nggih anake mangan kabeh. Kok iso ya sopo sing ngatur niku? Lha mboten Allah Subhanahu wa taala. Otak kita kadang mboten mikir. Kita ini kalau mikir kan mestinya orang jual sego goreng misalnya. Dewe-dewe lah ndak bahkan ngelompok teng tapi nggih wonten mawon ya sing niki, sing mriku, sing Masya Allah. Siapa yang menggerakkan hati orang? Saya sebelah sana, kamu yang sebelah sana. Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita kadang-kadang terus ngonton niku mikir, ya Allah, Allah ya lagi rezeki. Kita yang profesional, yang tidak berkaitan, apalagi kita tidak pernah nonton langit, makin jauh kita dari Allah. Apalagi lek mboten nanti sholat. Alhamdulillah kita orang Islam. Jenengan bayangkan, sebenarnya banyak orang baik lupa sama Allah bukan karena hatinya jelek, karena dia lama tidak bersentuhan dengan sesuatu yang mengingatkan dia dengan Allah. Pulang dari rumah masuk mobil, nggak nonton langit, mawon mboten pernah ningali. Karena dari mobil nonton di kantor, terus gedung malih, terus ngoten mule, masih banyak pikiran tentang pekerjaan di kantor, turu kesel, besok pagi ngoten terus. Kula tanglet, kapan dia mikir, saya ini duduk budak doang. Saya ini punya hati. Kalau orang bukan Islam, mboten saged. Lawang kita yang sudah Islam mawon salat iku seiling pekerjaan. Napa maneh sing mboten Islam? Padahal Allah itu menyuruh kita stop dulu, karena urusan dunia itu bisa membebani kamu dan melupakan hakikatmu sebagai manusia hakiki. Lek kita ini punya hati, kita ini punya kebutuhan rohani. Jenengan lek kata pekerjaan lali to urusan itu. Hatta sholat mau jadi sampilan. Mari sholat langsung pikir malih. Lah gitu. Maksudnya itu stop dari pekerjaan sholat, longgo ke tanah, kemudian dahi kita sadar, ya Allah, kate mati aku mari ini. Saya ini bukan hanya butuh duit, tapi butuh pahala, butuh segala macam. Itu makhluk, alhamdulillahnya sebagai orang Islam. Orang Barat segala macam, jenengan lek mikirakan, opo, oh ya kok ndak iso mikir akhirat. Kita mungkin heran, tapi lek jenengan ngikutin irama mereka hidup, kita ndak jadi heran. Kita pun kalau mengikuti gaya hidup mereka, pasti lupa akhirat. Karena ndak ada waktu jeda, azan ndak krungu, ndak waktu. Satu-satunya jeda istirahat makan. Satu-satunya jeda gym untuk kesehatan. Semua terprogram hidupnya mereka nih. Tapi mboten wonten kesempatan untuk mikir awak iki sapa ya. Katanya ndi terus lek mati ya. Ndak ono orang mati terus didatangi ke rumahnya eling loro apa ya. Kada model begitu di barat. Mati nggih teng rumah sakit. Mboten wonten tahlilan gampangane, mboten wonten kumpul-kumpul sadar akan kematian. Tidak ada peluang untuk menyadari kita makhluk sing wonten ati, urip bakal mati, semua ditutup di negara barat. Makanya jenengan ningali satu sisi, saya Ustaz orangnya, tapi kok mboten sadar ya teng Allah. Kita yang bingung. Padahal karena mereka mboten ada peluang untuk mikir tentang Allah. Kita ini nanti lek mikir ngoten, alhamdulillah ya awak urip di Sidoarjo. Sumpek-sumpek urip sik krungu Allahu Akbar ya Allah iya ya urip iki duduk donya tok asingat sik dielingno salat 5 waktu bayangan jenengan pikiraken lah ya Allah pokok 5 ya mbok seminggu sisan lah lumayan toh lah wong 5 mawon saged ilang urusan akhirat lah gitu nopo maneh cuman seminggu Allah itu tahu kerjaan kita dari subuh sampai zuhur itu kalau penat kita lupa Allah nih. Kulo mawon lah, lek garap tugas laporan nih, sore kudu ngumpul, katakanlah, udah di, mana laporannya Ustaz? Wah, ngeten nih. Sholat pun cuma, aduh jam 1 nek mari sholat. Allahu Akbar, sholat mari kan ngeten mawon. Kualitas sholat rendah. Hanya sekedar gugurin kewajiban. Lah gitu. Sekarang jenengan bayangkan, lek uang niku ngoten terus. Lali ke Allah. Masih yo dekne apal, Allah, innallaha ma'al. Ndak ilang dia. Karena kita dipaksa ngoten terus. Apalagi wong dagang nggih ngoten. Ya, kalau sering nyontohaken dodolan rujak, durung payu, Allah terus yang diingat. Allah siji Masya Allah. Tapi lek belum buka mawon 100 yang antri di warung, burung buka nih 100 antri, ndak kira ilang pangeran pun. Begitu buka warung, 1, lombok piro, 3, terus mawon niku. Ndak ada Allahnya sekarang. Saya setuju, karena sing antri pun 100. Tapi lek buka mboten wonten sing ngantri. Ya Allah. Lang gitu. Niku saestu. Jenengan bakso napa Cak pun Sidoarjo yang terkenal niku rame Cak Pitung. Gak kira Cak Pitung ambek ngladeni. Alhamdulillah. Kan antrian mboten kira pun. Lali terus ngenten. Mari ngono kesel ya wis aduh pijet ono rek. Wis lali ndak ono elinge. Niku saestu. Karena itu jangan mengira, mosok si Ustaz donya iku elek. Mboten donyane sing elek. Donya niku sae saking pangeran. Cuman kita ini makhluk yang rapuh.
Ngoten maksudnya Al-Quran mengingatkan kepada kita dan ciri-cirinya nanti mulai diingat. Kalau hati kita ini mulai condong kepada dunia, boten condong kepada iman dan kebenaran, deteksinya adalah 10 penyakit. Ibarat dokter niku, jenengan deteksi piyambak-piyambak. Aku ngomong kok saiki kakean sumpah ngene ya. Nah, bojone mulai deteksi, iya mas, sampean ku lho saiki didik ngomong koyo ngotot tok ae. Ojo-ojo aku wis mulai kesenengan sama dunia ini. Ngoten maksud saya. Bukan untuk ngoreksi orang lain, ngoreksi diri sendiri dari 10 itu. Apa maneh lek wis aturan Mas, iku kan ndak oleh Mas. Ya ndak iso dek wong jenenge anu. Lah mulai muktadin Mas. Muktadin ngoten maksud saya. Jadi ini bukan untuk ngoreksi orang, ngoreksi diri sendiri. Allah ngasih contoh mulai tukang kebun. Case-nya nih. Jadi singkatnya sekarang 8 itu dikoreksi, nanti kalaupun ada masalah dalam hidup dan segala macam, mau bangkitlah dengan 3 niku. 1, rohibin, sadari niku. Nomor 2, mulai. Jangan ada yang melanggar aturan Allah terutama. Namanya toghin. Mengonten sadari, sing kata tasbih. Sing kata tasbih maksudnya sing suci. Mulai dalam prosedur, cara, dan segala macamnya. Boten dolimi tiang. Kalau itu yang kita lakukan, pekerjaan kita adalah ladang ibadah kita. Justru jenengan masuk surga mergo pekerjaan itu. Yang kita lakukan. Itulah kenapa Rasulullah SAW menyatakan, at-tajirus shadiq kana ma'i fil jannah. Jangan pikirakan nih. Bisnismen sing jujur, engkau di surga bareng aku rek, koyok ngene. Boten kok ustadz sing jujur nanti bareng aku di surga. Boten ngaten. At-tajirus shadiq kata Rasulullah. Pedagang sing jujur. Kenapa? Kata tadi itu, dia rohibin, dia boten toghin, dia boten zalim, dan manfaat dari pekerjaannya nanti. Membangunkan ekonomi. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dan menariknya. Jadi monggo apa yang kita lakukan itu kita lakukan sebaik-baiknya. Kersane mangke apa yang kita lakukan menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Niku mawon ngapunten rade nopo agak kita padatkan karena semoga itu juga bisa menjadi catatan buat diri kita masing-masing agar kita terus dibimbing dengan Al-Quranul Karim dan menjadi orang-orang yang meletakkan iman dan kecintaan kita kepada Allah sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Adanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.